Plastik. Fleksibel, ringan, murah, tapi kuat. Ini salah satu karya akbar umat manusia. Saking pentingnya, plastik bahkan dianggap bagian peradaban manusia modern. Tapi tunggu dulu. Tidak semua tentang plastik adalah hal-hal baik. Masalah plastik ini memang betul-betul sama seperti bom waktu. Yang kita tuh cuma bisa ngelihat, padahal kita sebenarnya bisa ngeberesin. Tetapi di satu sisi karena ketidakpedulian kita sendiri, akhirnya dia tuh lama-lama ntar akan pecah gitu. Ada apa dengan plastik? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Plastik sesungguhnya adalah anak kandung revolusi industri yang bergemuruh di tanah Eropa pada abad 19. Penemunya Alexander Parkes dari Inggris pernah menciptakan perkakas dapur berbahan plastik. Peminatnya banyak, tapi sayang plastik generasi pertama itu masih kelewat mahal dan mudah retak. Penemuan plastik kemudian disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Sampai akhirnya era kejayaan plastik dimulai bersamaan dengan genderang Perang Dunia Kedua. Di Amerika saja, produksi plastik naik 300%. Kebanyakan dipakai sebagai komponen penting peralatan militer. Baru sekitar tahun 1950-an ya, kurang dari 70 tahun yang lalu, itu dikomersialkan. Plastik itu sebenarnya diciptakan awalnya untuk di recycle terus-menerus. Misalnya katakanlah plastik yang kita pakai di sehari-hari, mau itu plastik kresek atau hard plastik kayak seperti bahan kotak makanan dan lain-lain, itu seharusnya kan di recycle terus-menerus. Tapi yang jadi masalah adalah biaya untuk membuat plastik itu lebih murah daripada biaya recycle itu sendiri. Nah, sampai sini plastik berubah jadi masalah. Begitu kata peneliti mikroplastik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Muhammad Reza Cordova. Ilmuwan memprediksi pada 2050 jumlah sampah plastik di laut lebih banyak daripada jumlah ikan. Efek yang langsungnya ketika biota atau mungkin manusia secara tidak langsung memakan plastik, yang pertama terganggu adalah saluran pencernaan. Yang tadinya usus atau lambung bisa langsung menyerap sari-sari makanan tertutup. Akibatnya apa? Akibatnya itu si saluran pencernaan itu lama-lama akan robek. Mungkin sekali, 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau misalnya terlalu sering, akibatnya robek, akhirnya kan bleeding, pendarahan dalam, akhirnya kinerjanya tidak sempurna, akibatnya ntar mati pelan-pelan. Itu tadi bahaya dari mikroplastik. Plastik yang ukurannya kurang dari 0,5 sentimeter. Ada lagi yang namanya nanoplastik. Ukurannya sekecil virus. Kalau dimakan ikan di laut, efeknya seperti ini. Yang jadi masalah, ketika dia sudah sama masuk sel darah, dia kan ikutan diserap, ikut jaringan darah, akhirnya masuk ke sistem saraf pusat, dalam hal ini adalah otak. Ada satu publikasi yang menyatakan ketika nanoplastik ini sudah masuk ke dalam otak, dia akan mengganggu perilaku. Sebetulnya, dari mana sih datangnya plastik-plastik mini itu? Kata Reza, ada 2 sumber utama pencemaran. Pertama, sampah plastik besar seperti botol minuman atau sedotan yang hancur berkeping-keping di lautan. Kedua, produk kosmetik yang mengandung microbeads. Kalau kamu pernah mencuci muka dengan sabun yang ada butiran halus, itulah yang disebut microbeads, sumber utama pencemaran sampah mikroplastik. Jika kita spa atau misalnya body scrub atau misalnya facial, itu kan pasti kan ujung-ujungnya kan ke selokan, dari selokan ke sungai pasti ke laut gitu kan. Saya percaya memang seharusnya negara kita memiliki regulasi khusus untuk itu. Oke, berarti kita mesti stop pakai kosmetik yang mengandung microbeads. Nah, untuk sampah plastik besar, kita bakar saja. Selesai kan masalah? Nah, enggak juga. Plastik itu seharusnya dimusnahkan dengan cara dibakar dengan suhu lebih dari 1500 derajat. Kalau kurang dari itu, akan menimbulkan yang namanya dioksin. Dioksin itu adalah bahan yang menguap dari plastik itu sendiri, dan bila terhirup dari manusia ke tubuh manusia atau ke tubuh biota pelan-pelan, akan bisa menimbulkan juga kanker. Yang bikin cemas, mikroplastik itu ternyata juga ada di dalam air mineral kemasan, termasuk di produk air mineral di Indonesia. Begitu hasil investigasi dari organisasi jurnalisme nirlaba Orb Media awal tahun ini. Justru jumlah mikroplastiknya itu lebih banyak daripada jumlah mikroplastik yang kami temukan di laut Indonesia.
Laut di Indonesia itu kan rata-rata yang kami temukan jumlahnya itu sekitar 30 sampai 960 partikel per liter. Sedangkan di merek-merek tertentu yang ada di air mineral itu kan sampai 11.000 partikel per liter. Itu jumlahnya way too big, 10 kali lipat lebih tinggi daripada yang ada di laut. Waduh, lalu kita mesti gimana? Tentu saja tidak perlu khawatir, karena saya percaya Tuhan itu menciptakan tubuh manusia itu paling sempurna. Bersyukurnya, mikroplastik ini adalah pencemar fisik. Mikroplastik ya, kita belum berbicara nanoplastik karena dampaknya itu belum kita ketahui. Ada kemungkinan sebagian besar memang langsung dibuang melalui feses. Tetapi yang masih menjadi misteri, seberapa banyak yang dibuang, seberapa banyak yang ditahan dulu di dalam badan. Langkah radikal harus segera dilakukan bersama. Apalagi Indonesia sudah berkomitmen mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan anak cucu kita, kami bersyukur nenek moyang kami dulu merawat lingkungan, tidak membuang plastik sembarangan, mikroplastik juga semakin sedikit, ada cara menghilangkannya. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.